Ya, ya. Karakternya memang seperti itu ya. Kan dia memulai dari bawah dan mungkin di situ ada perbedaan dengan Pak Jokowi meskipun beberapa lawan politik KDM mulai menghembuskan KDM ini semacam Jokowi 2.0. Kadang-kadang disebut juga Jokowi versi Sunda kan begitu tuh di medsos. Biasanya isu nasional ini memang menjadi hot topic, tapi ya mungkin 1 bulan terakhir ya kita melihat agak pindah ini ke daerah, meskipun ini daerah dengan populasi terbanyak di Indonesia, Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, udah tahu kan arahnya kemana nih, Mas Burhan? Okay. Udah ngeliat juga video anak-anak pada ketakutan dibawa ke barak militer itu. Kita mau ngomongin Kang Deddy Mulyadi nih, Mas Burhan. KDM di tengah hiruk pikuk isu-isu nasional, kita lihat ada sosok kepala daerah yang menjadi sorotan. Ya. Luar biasa juga sorotannya, Cukup hampir lumayan. seperti Pak Jokowi ya ketika waktu itu memimpin di Jakarta. Ini fenomena apa, Mas Burhan? Apakah memang ini adalah kebijakan-kebijakan populis yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, atau ada makna tersendiri dari sosok KDM? Sebenarnya tidak seluruh yang diambil oleh KDM itu populis ya. Populis kan diambil dari kata populi, artinya rakyat. Biasanya populisme itu mengasumsikan pendekatan yang anti elit, pro rakyat. Tetapi beberapa kebijakan KDM itu kontroversial dan tidak seluruh masyarakat mendukungnya. Misalnya vasektomi kepada keluarga Sebagai syarat penerima bansos. Itu kan banyak juga yang mengkritik, terutama dari kalangan ahli yang menganggap KDM melakukan pendisiplinan dengan menggunakan pendekatan biopower, disiplin terhadap tubuh. Nih, lagi-lagi itu tidak populis karena banyak yang anti, termasuk barak militer itu kan banyak juga yang mengkritik dari para misalnya pemerhati anak itu ya. Itu kan dianggap melanggar hak asasi manusia meskipun kemudian dibantah oleh Kementerian HAM ya yang membela seorang KDM. Tapi poin saya, tidak seluruh kebijakan yang diambil oleh KDM itu populis. Jadi saya melihat dia ini itu punya semacam keyakinan bahwa apa yang dia lakukan itu benar ya, dan masyarakat yang tidak tahu persoalan menurut seorang KDM itu tidak mengetahui masalah yang sebenarnya dan karenanya ikut saya aja, kira begitu bahasanya ya. Dan pendekatan semacam itu pendekatan satu sisi memang kurang aspek deliberasinya karena dia mengambil kebijakan tanpa mendengar stakeholder yang lain kan. Tetapi dia merasa itu satu kebijakan yang benar dan karena dia menang dalam pilkada kemarin dengan perolehan yang cukup besar, dia merasa punya semacam mandat politik ya. Dan dia eksekusi. Kebetulan cara yang dia lakukan itu cara yang relatif mendapatkan semacam tepuk tangan dari publik. Yeah. Jadi orang ini itu membangun popularitasnya sejak lama sebenarnya. Bahkan sebelum dia maju sebagai gubernur. Bayangin ya, follower dia di Facebook 12 juta. Personal nih. Di IG 3,5 juta. Kemudian di mana itu? TikTok. Di TikTok itu saya tidak tahu persis, tapi yang podcast itu hampir 8 juta. Yang di YouTube. Artinya dia punya base kan, punya basis, punya loyalis yang suka dengan gaya dia, yang menjadikan dunia nyata sebagai ekstensi dari dunia maya. Jadi sama dia dibalik. Semua kehidupan real dia itu di dunia mayakan. Makanya media seringkali mendapatkan informasi dari apa yang dia lakukan dari sosial platform dia kan. Betul. Bukan dari dia mengundang wartawan, tetapi wartawan mengambil dari podcast dia, dari konten di TikTok dia. Nah, sampai disebut gubernur konten. Sama gubernur yang lain. Tapi yang menarik misalnya ya, nah ini salah satu titik lemah juga. Kalau semua dikontenkan,
namanya interaksi kan kadang ada kehilafan, kadang ada capeknya juga. Beberapa misalnya ketika dia debat sama anak SMA, itu politically incorrect loh. Debat kok sama anak SMA gitu kan. Apalagi di perdebatan itu anak SMA-nya cukup vokal juga dan artikulatif kan. Betul. Lepas mungkin argumennya bisa dibantah sama KDM, tetapi suara anak SMA itu cukup lumayan viral di media sosial. Dan itu dimungkinkan karena diupload sendiri sama KDM atau timnya di podcast dia. Jadi poin saya, KDM ini punya modal ya, karena dia relatif yang pertama, politisi generasi pertama yang masuk ke media sosial dan memanfaatkan untuk kepentingan popularitas, termasuk maju dan menang dalam pilkada di Jawa Barat maupun di Pileg. Tapi saat yang sama dia sepertinya berhasil mendobrak kejumudan, karena banyak kepala daerah itu yang mengikuti pola yang sifatnya stagnan atau kurang terobosan. Ya. Tadi saya sebut ya, sekian bulan baru 1% serapan. Dia kan lain. Ingat nggak kasus efisiensi, Zilvia, kalau Anda ada ingat itu? Kasus efisiensi, sinyal yang dikirim pemerintah pusat itu tone-nya negatif. Tapi ketika efisiensi itu dilakukan oleh seorang KDM, tone-nya positif. Ketika dia mengatakan, saya nggak perlu ke luar negeri, anggaran luar negeri itu dibanding coret, saya nggak bisa bahasa Inggris, alihkan ke sini, dengan gaya ngobrol biasa kepada anak buah sebelum dia resmi dilantik sebagai gubernur. Bayangin, kebijakan yang sama-sama melakukan efisiensi, yang satu direspon negatif, yang satu dipersepsi positif, substansinya sama. Berarti itu kan komunikasi yang membedakan. Betul. Jadi pada titik tertentu KDM cukup sukses melakukan semacam strategi reframing. Komunikasinya ya, Mas Burhan? Menurut saya strategi komunikasinya menarik, lepas dari soal kontroversi ya, dan lepas dari beberapa kritikan yang dianggap dia mengcopy paste dari Pak Jokowi ya. Tetapi lepas dari itu dia cukup berhasil menjadi pembicaraan di media maupun di medsos. Betul. Model leadership seperti KDM ini kan pernah lah kita lihat di zamannya Pak Jokowi, terutama di DKI Jakarta waktu itu periode pertama doang ya, sekali doang menjadi gubernur Jakarta. Belum nyampe full lagi. Cuma pada saat itu kita jadi tahu istilah blusukan, semakin populer istilah blusukan, gubernur yang turun langsung menemui masyarakat. Sekarang Mas Burhan ini dari situ masuk ke wilayah konten, semuanya didokumentasikan masuk ke konten. Mas Burhan melihat ini sebuah strategi komunikasi yang otentik, benar-benar kreativitas atau hasil kreasi dari KDM sendiri, atau memang ini adalah strategi komunikasi yang di-create memang sengaja sebegitu dipikirkan sebegitunya? Kalau ngelihat konten-konten lama dia itu nggak ada perubahan. Gaya KDM memang seperti itu. Dari karakter aslinya ya? Karakternya memang seperti itu ya. Kan dia memulai dari bawah. Dan mungkin di situ ada perbedaan dengan Pak Jokowi. Meskipun beberapa lawan politik KDM mulai menghembuskan KDM ini semacam Jokowi 2.0. Kadang-kadang disebut juga Jokowi versi Sunda, kan begitu tuh di medsos. Tetapi sebenarnya nggak seluruhnya benar ya. Pertama, tidak seluruhnya sama maksud saya dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi kan latar belakang aktivismenya hanya di Mapala. Kalau KDM ini, itu dia pendiri HMI Purwakarta. Dan jam terbangnya di dunia kemahasiswaan tinggi. Dan dia relatif artikulatif ya dibanding Pak Jokowi. Dan berani, tanda kutip, berbeda pendapat, berdebat dengan lawan bicara. Jadi pernah ada pemberitaan di media lokal di Purwakarta ketika dia menjadi anggota DPRD. Rombongan buruh mendemo DPRD, teman-temannya pada ogah untuk melayani para buruh, dia layani itu untuk berdebat masalah teknokratik. Dan setelah dia menjadi kepala daerah, itu buruhnya justru jadi teman. Jadi ini kan agak berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau ditanya masalah teknokratik kan jawabannya simpel-simpel gitu kan. Jangan tanya saya lah gitu kan. Kok tanya saya? Itu kan jawaban-jawaban pendek-pendek seorang Pak Jokowi. Itu tidak mungkin kita dapati dari KDM. Meskipun memang ada kelemahan KDM ya, karena dosis lokalnya kadang terlalu dominan. Kan sering memakai bahasa Sunda.
dan itu menyulitkan seorang KDM untuk memberi sinyal, terutama buat pemilih Jawa. Pemilih Jawa itu mayoritas, dan selama rezim pilpres secara langsung tidak ada presiden terpilih tanpa dukungan mayoritas dari pemilih Jawa. Tapi kalau kemudian kontennya itu banyak diisi dengan bahasa-bahasa lokal, itu bisa mengirim semacam bad signal. Terutama jangan lupa dalam pemilihan itu bukan semata-mata aspek kebijakan. Mereka mungkin suka sama kebijakan KDM, tetapi kalau kemudian ada aspek primordial, kok lain dengan saya ya, itu bisa jadi masalah. Jadi lagi-lagi itu menunjukkan mungkin karena dia belum memikirkan sejauh itu ya, berkaitan dengan 2029 untuk menarik pemilih Jawa. Dan lagi-lagi konten bahasa Sundanya itu persis dengan masa-masa jauh sebelum dia menjadi gubernur memang. Tetapi dugaan saya mungkin ke depan dia akan kurangi karena mulai berpikir juga soal peta elektoral